Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan kita kembali ke abad ke-18, tepatnya di tanah Jawa yang masih berada dalam cengkraman kekuasaan kolonial Belanda. Di tengah gejolak masyarakat lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi simbol perlawanan, seorang bangsawan yang tak hanya berperang dengan senjata, tetapi juga dengan keyakinan dan harga diri. Dialah Pangeran Diponegoro. Tetapi siapa sebenarnya sosok ini? Apakah ia sekedar pahlawan perang, seorang ulama, seorang bangsawan pemberontak, atau justru seorang pemimpin spiritual yang melihat jauh melampaui zamannya? Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta dengan nama kecil Raden Mas Ontowiryo. Ia adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III, Raja Yogyakarta. Meskipun ibunya bukan permaisuri utama melainkan seorang selir, dari sinilah Diponegoro tumbuh dalam suasana yang berbeda. Ia tidak mendapatkan kemewahan istana sepenuhnya, justru lebih banyak menghabiskan waktu di luar keraton. Sejak kecil ia dibesarkan oleh neneknya, Ratu Ageng, seorang tokoh religius yang sangat dihormati. Dari neneknya inilah Diponegoro belajar tentang Islam yang mendalam, tentang kesederhanaan, tentang pentingnya menjaga martabat rakyat. Pendidikan inilah yang membentuk karakternya menjadi seorang bangsawan yang dekat dengan rakyat, sekaligus seorang santri yang taat pada ajaran agama. Seiring bertambahnya usia, Diponegoro melihat dengan matanya sendiri bagaimana kehidupan rakyat di bawah tekanan Belanda, pajak yang mencekik, tanah-tanah yang dirampas, serta moral bangsawan Jawa yang mulai hanyut dalam gemerlap kekuasaan membuat hatinya resah. Ia merasa bahwa keraton tidak lagi menjadi benteng rakyat, melainkan alat bagi Belanda untuk memperkuat cengkraman mereka. Inilah yang menumbuhkan semangat perlawanan dalam dirinya. Bagi Diponegoro, melawan Belanda bukan sekedar perebutan kekuasaan, melainkan bagian dari jihad, perjuangan suci untuk menegakkan kebenaran. Puncak ketegangan muncul ketika Belanda merencanakan pembangunan jalan yang melewati tanah milik keluarga Diponegoro, termasuk tanah makam leluhurnya. Bagi Diponegoro, itu bukan sekadar penghinaan, melainkan bentuk nyata arogansi penjajah yang tak menghormati tradisi Jawa. Dari sinilah api perlawanan itu menyala. Tahun 1825, ia menyatakan perang, sebuah perang besar yang kelak dikenal sebagai Perang Jawa, salah satu konflik terbesar yang pernah dihadapi Belanda di Nusantara. Perang ini tidak hanya tentang strategi militer. Pangeran Diponegoro memimpin dengan keyakinan spiritual. Ia percaya dirinya dipilih Tuhan sebagai Ratu Adil, sosok dalam ramalan Jawa yang akan membawa keadilan dan menyingkirkan penindasan. Keyakinan ini membuat rakyat percaya dan rela berjuang bersamanya. Puluhan ribu pengikut mulai dari petani, santri hingga bangsawan mengangkat senjata. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyerang secara tiba-tiba, menghantam pos-pos Belanda, lalu menghilang ke hutan dan desa-desa. Selama 5 tahun Belanda kewalahan, mereka kehilangan puluhan ribu prajurit, mengeluarkan biaya besar, dan hampir kehilangan kendali di Jawa. Namun, Belanda bukan lawan yang mudah. Dengan sumber daya besar dan strategi licik, mereka berusaha melemahkan perlawanan. Salah satu taktik yang paling menyakitkan adalah politik adu domba. Mereka memanfaatkan para bangsawan Jawa yang tidak setuju dengan Diponegoro, menjanjikan jabatan dan kekuasaan untuk memecah belah persatuan. Perlahan tapi pasti, kekuatan Diponegoro mulai terdesak. Banyak pengikutnya yang gugur, logistik semakin menipis, dan dukungan bangsawan mulai berkurang. Tetapi semangat Diponegoro tidak pernah padam. Akhirnya, pada tahun 1830 Belanda mengundangnya untuk berunding di Magelang. Diponegoro datang dengan keyakinan bahwa masih ada jalan damai, namun perundingan itu ternyata hanyalah jebakan. Ia ditangkap dengan cara licik, sebuah pengkhianatan yang hingga kini masih dikenang sebagai noda hitam dalam sejarah. Setelah penangkapannya, Belanda mengasingkan Diponegoro ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Di pengasingan ia tetap hidup sederhana, tetap menulis, tetap beribadah, dan tidak pernah meninggalkan semangat perjuangan. Ia wafat pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam, Makassar, jauh dari tanah kelahirannya. Namun, kisah Diponegoro tidak berhenti di situ. Justru setelah wafatnya, namanya semakin harum. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional, seorang pejuang yang rela mengorbankan segalanya demi rakyatnya. Kisahnya tertulis dalam Babad Diponegoro, sebuah autobiografi yang ia tulis sendiri, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Nusantara. Ia bukan hanya seorang bangsawan Jawa, bukan hanya seorang pemimpin perang, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penindasan, simbol keberanian melawan ketidakadilan. Maka, jika kita bertanya siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro, jawabannya tidak
sederhana. Ia adalah seorang bangsawan yang menolak kenyamanan demi rakyat. Ia seorang santri yang menjadikan iman sebagai pedoman perjuangan. Ia seorang panglima perang yang menantang kekuatan kolonial terbesar saat itu. Ia juga seorang manusia yang pernah merasakan pengkhianatan, penderitaan, dan pengasingan. Semua sisi ini menyatu, menjadikannya seorang yang kompleks sekaligus menginspirasi. Hingga kini Pangeran Diponegoro tetap hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Namanya terpatri di jalan-jalan, sekolah, bahkan universitas. Namun yang lebih penting, semangatnya tetap hidup dalam perjuangan melawan segala bentuk ketidakadilan. Ia mengejarkan bahwa keberanian tidak selalu tentang menang, tetapi tentang berdiri tegak, membela kebenaran meski harus menghadapi segalanya. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang begitu saja, melainkan dari darah, air mata, dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Dan disinilah kita akhirnya memahami bahwa Pangeran Diponegoro bukan hanya milik masa lalu, ia adalah milik masa kini dan masa depan. Ia adalah cermin bahwa dalam setiap diri bangsa Indonesia ada keberanian untuk melawan ketidakadilan, ada semangat untuk menjaga martabat, dan ada tekad untuk mempertahankan kemerdekaan. Demikian kisah panjang tentang siapa sebenarnya Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang tak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga hidup dalam semangat kita hari ini. Kalau kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak yang mengenal sejarah bangsa kita. Karena setiap subscribe dari kalian adalah semangat baru bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita sejarah yang penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam sejarah.